Dan cara Allah mengabulkan doa itu ada yang langsung sesuai keinginan kita, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada juga yang ditunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya sholatil istisqa, sholat minta hujan. Wa sholatul istisqa, dan sholat istisqa itu sunnatun sunnah. Idza itturra, ketika diberatkan siapa an-nasu manusia, lifaqadil ma, karena kehabisan air atau kekurangan air. Sholat istisqa ini adalah sholat yang disunnahkan ketika manusia kehabisan air. Jenengan pernah melaksanakan ini? Belum. Alhamdulillah saya pernah hidup di suatu tempat yang tidak ada air. Jadi kalau mandi segayung, betul-betul satu gayung. Itu kalau mau ngambil air ya naik logging itu. Logging itu mobil yang panjang ngangkut kayu itu. Bawa jerigen 15, 20 ngunut logging, ngambil di mata air sekitar 50 kilo. Nanti pulang baru ngambil. Jadi ngirit banget namanya air. Ngirit banget. Atau ada hujan di Tampani. Di situ betul-betul, Masya Allah, menghargai air. Makanya kalau sekarang ada orang mandi jebar-jebur, oh belum tahu hidup di tempat yang tidak ada airnya ini. Ya, mandi itu kadang 3 hari sekali. Baunya tidak usah ditanyakan. Ya, karena apa? Memang kondisi di sana tidak ada air. Di Kalimantan padahal ya. Transmigrasinya sana. Kebetulan di daerah yang jauh dari air. Itu pas tinggal gitu. Ya. Watuf alu, dan dikerjakan apa sholat istisqa, kasolatil aidi, seperti sholat aid, yaitu fis sokhra, di tanah lapang. Di sholat istisqa ini sunnahnya dikerjakan di tanah lapang, meminta hujan kepada Allah. Wa yakhruju, dan keluar siapa orang ilaiha, pada sholat istisqa, mutakhasyian, keadaan khusyuk, mutadallilan, lagi rendah diri, mutadorrian, lagi sangat membutuhkan. Kalau mau sholat istisqa ke lapangan ya dengan kondisi yang sangat khusyuk, rendah diri, sangat membutuhkan. Jangan petentang-petenteng minta sama Allah, sombongnya nauzubillah. Fayusolli, maka sholat siapa orang rakaataini, 2 rakaat. Nah ini yang jangan tanyakan. Rakaataini di sini maknanya 2 rakaat. Ada kata-kata ani atau aini di dalam bahasa Arab itu bermakna 2. Isnaini artinya 2. Kalau bahasa Jawanya Senin. Ya, rakaatan 1. Kalau ada aini atau ani itu 2, namanya isim musanna. Kemudian yakhtubu, khutbah siapa orang khutbatan wahidatan, khutbah yang 1. Khutbah wa yuksiru, dan yuksiru, memperbanyak siapa orang fiha, di dalamnya, dalam khutbahnya itu, al istighfaro, pada istighfar, permintaan ampun, wa qiraatal ayati, dan bacaan ayat, allati, yang fiha, di dalam ayat, apa al amru, perintah, bihi, dengan istighfar. Qiraatal ayat, bacaan ayat, allati, yang fiha, di dalamnya, al amru, perintah, bihi, dengan istighfar. Jadi isinya khutbah itu jangan diganti 5 bab ya. Berbanyak istighfar dan ayat-ayat tentang perintah istighfar. Wa yulihu, dan sungguh-sungguh fid du'ai, dalam doa.
Dalam hadis yang sahih, Nabi berdoa itu mengangkat sampai kelihatan bayatu ibtaihi, dua ketiaknya, putihnya dua ketiaknya, ngangkat seperti ini. Nah, itu ada sunnahnya, yaitu sholat istisqa. Sholat di luar sholat istisqa dalam hadis Ibnu Majah bahwa mengangkat tangan itu adalah hadis yang dhaif. Jadi Nabi mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah ketika istisqa, mengangkat tangan seperti ini. Saking khusyuknya pas Lailatul Qadar. Wah. Ya. Wala yastabti'u, dan tidak putus asa siapa orang al-ijabah pada terkabulnya doa. Ini juga ada sedikit prinsip yang mungkin kadang-kadang membuat kita putus asa dalam doa. Seringkali kita tuh membatasi Allah di dalam berdoa. Saya berdoa supaya dapat rezeki, tapi dalam pikiran jenengan rezeki itu ya uang. Sehingga lama 10 tahun berdoa aku tidak pernah nemu duit ya. Ini berarti doaku tidak dikabulkan. Ini namanya membatasi rahmat Allah. Kita itu tugasnya adalah berusaha dan berdoa. Berdoa itu adalah tugas kita. Mengabulkannya tidak usah kita yang mendekte. Allah yang mendekte. Allah yang mengabulkan. Nah, cara Allah mengabulkan doa itu ada yang langsung sesuai keinginan kita, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada juga yang ditunda. Selama kita tidak putus asa, pasti doa kita itu dikabulkan dengan caranya Allah. Nah, kadang-kadang kita, aku wis suwi doa tapi kok yo enggak ya, tidak dikabulkan ya. Itu berarti kita tidak melihat kekuasaannya Allah. Mungkin kita minta rezeki ya Allah, minta uang 5 juta. Ternyata sebenarnya dalam tubuh kita itu ginjal kita tuh rusak. Tapi oleh Allah diperbaiki, seret. Tapi kita tidak sadar. Pokoknya Allah tidak mengabulkan doa saya karena buktinya sampai hari ini tidak punya uang 5 juta. Nah, padahal seandainya uang 5 juta dikabulkan, kemudian ginjalnya dibiarkan rusak oleh Allah, satu kali cuci darah itu sudah 1.500.000 itu. Nah, ini yang kita katakan kita terlalu sering mengejas Allah, putus asa dengan doa kita karena kita berharap Allah mengabulkan doa kita itu persis seperti keinginan kita. Padahal Allah tuh Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ya Allah, aku minta A misalnya. Kalau kita dikasih A, kita tuh rugi, akhirnya Allah ngasih B. Tapi kita merasa Allah ini tidak mengabulkan doa saya. Tidak, sebenarnya Allah itu mengabulkan dengan cara yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi tidak boleh orang putus asa di dalam berdoa. Termasuk salah satu ucapan putus asa apabila orang itu sampai nyebut dalam doa, aku suwe doa tidak dikabulkan. Aku sudah lama loh doa, tapi kok sampai sekarang tetap ya panggah ya. Ini berarti dia putus asa dalam doa. Dia tidak tahu, tidak membayangkan bahwa Allah sudah mengganti banyak hal. Allah sudah mengabulkan. Ini bahaya. Nah, mengharapkan nemu duit, tiba-tiba nemu bojo. Nah, itu kan diganti berarti. Ganti. Doa minta ketetapan iman, ternyata berubah kepahaman. Loh, imannya diganti dengan yang lebih baik. Apa kira-kira dari dulu tidak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah iya kan? Doa. Kalau saya dulu doa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam keimanan. Gitu. Dulu saya doa, ya Allah, tempatkan saya di tempat yang terbaik.
yang ada ridhomu di situ. Ya itu doanya. Kalau memang jamaah ini benar, jadikan aku pejuang di dalamnya. Kalau memang salah, beri saya jalan keluar yang terbaik. Ya, karena kita tidak tahu yang baik menurut Allah yang mana. Ternyata setelah ngerti, masya Allah. Ya. Kalau itu doa yang ada hadisnya, arinal haqqa haqqanya. Tapi kalau Allahumma anji aimatana itu tidak ada. Ada doa Allahumma anji aimatana itu ada, rawahu Kediri. Itu ada. Itu doa Raja Istighfar. Hadisnya sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wayam bagi dan selayaknya atau sepantasnya qobalal furuji sebelum keluar ilaiha pada sholat fi'lul asbabi mengerjakan sebab-sebab allati yang tadfa'u menolak apa sebab asyarra pada kejelekan watun zilu dan menurunkan apa sebab ar-rahmah pada rahmat. Dan sudah selayaknya sebelum kita minta hujan ya keluar untuk sholat istisqa itu adalah mengerjakan hal-hal yang bisa menolak kejelekan dan menurunkan rahmat. Contohnya kal istighfar seperti minta ampun. Wa taubah dan bertaubat. Ingat, taubat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Tidak boleh bertaubat kecuali hanya kepada Allah. Wal khuruji dan keluar minal mazalim dari kezoliman. Orang itu berdoa bagaimanapun kalau dia masih mengerjakan kezoliman, maka doanya tidak dikabulkan. Wal ihsan dan berbuat baik ilal khalqi pada makhluk yang lain. Jangankan kepada manusia ya, bahkan kepada hewan sekalipun kita harus berbuat baik. Wa ghairiha dan selainnya min asbab dari beberapa sebab allati yang ja'alaha menjadikan ha pada sebab siapa Allah jalibatan turunnya lirrahmah rahmat. Yang Allah menjadikan sebab-sebab itu sebagai sebab turunnya rahmat. Da'afiatan linnaqamah dan yang menolak bencana. Allahu a'lam dan Allah Maha mengetahui. Auqatun nahyi, waktu-waktu larangan. Ini adalah waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat. Wa auqatun nahyi dan waktu-waktu terlarang an-nawafili al-mutlaqah dari sholat sunnah yang mutlak dilarang waktu-waktu ini minal fajri dari sholat fajar, sholat subuh ila antartafi'a sampai tinggi opo asyamsu matahari kida rumhin kira-kira satu tombak. Di matahari dari tempat terbitnya itu kira-kira sudah satu tombak. Artinya sudah tinggi gitu. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah ya, tidak ada sholat sunnah. Saking pahamnya sampai habis sholat subuh ya tambah lagi 2 rakaat. Nah, sholat sunnah. Saking pahamnya.
Ya sebelum subuhnya, ya sebelum sholat subuhnya boleh nyaur. Nyaur sholat yang lain. Misalnya ketiduran sholat isya, ya itu bisa. Atau sholat subuh yang dulu pernah terlewatkan. Nah, memang sholat itu harusnya kita sholat ketika ingat, meskipun itu waktu duhur, ya kan? Aku tadi lupa sholat subuh ya. Nek misalnya, ya duhur ingat, pada saat ingat itulah kita nyaur. Enggak, pokoknya ketika ingat. Iya, begitu ingat. Saya pernah dulu kuliahnya kan malam. Biasanya sholat isya keluar sholat isya. Waktu itu ujian. Nah, ujian ini dosennya minta enggak boleh keluar sholat isya-nya nanti aja ya. Ya, 1 minggu itu enggak ingat. Begitu pas kuliah gitu kan baru, minggu lalu ujian berarti tidak sholat aku ya. Ingat itu baru sebelum sholat isya yang seminggu kemudian. Ya sholat pada saat ingat itu. Betul-betul udah ingat ya. Betul-betul udah ingat. Yang pertama itu waktu larangan adalah setelah subuh sampai matahari sudah setinggi 1 tombak. Wamin sholatil asri, dan dari sholat asar ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari. Ini juga tidak boleh. Wamin qiyamis syamsi, dan dari tegaknya matahari fi kabidis samai, di tengah langit, ila antazula, sampai tergelincir, terutama di daerah-daerah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu ketika orang berdiri tegak pas jam 12 itu tidak ada bayangan sama sekali. Nah, ketika sudah ada bayangan muncul, maka itu sudah boleh sholat. Namun waktu larangan sholat ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Tidak berlaku. Jadi di Masjidil Haram itu boleh panjenengan sholat sepanjang waktu. Dan tidak berlaku, yang tengah ini tidak berlaku di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu jenengan datang jam 11, jam setengah 12, biasanya datangnya setengah 12. Ya, itu sholat sunnah, itu tidak berlaku hukum ini, khusus itu. Ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah beri manfaat dan barakah.